Ada yang bilang ini bukan iOS, ada juga yang bilang ini bukan Android. Terus ini apaan dong? Yang jelas ini bukanlah telur ceplok bun. Langsung aja kita bahas. Cek 123 123. Oke bun, balik lagi sama gua Mimin Ojan Santoso, manusia yang paling menggemaskan di hutan Amazon. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan mau review dan bagiin sesuatu yang unik bun, sebuah custom ROM yang paling aneh. Nah, ada yang bilang ini bukan iOS, ada juga yang bilang ini bukan Android. Terus yang Bang Ojan pakai ini apaan tuh? Nah, setelah Bang Ojan pakai ROM ini, ternyata ini adalah custom ROM yang bernama Salix OS Android 11 bun. Kenapa banyak orang mengira ini bukanlah Android? Karena pada dasarnya Android itu adalah open source atau kebebasan bun. Sedangkan di ROM ini kalian serasa tertutup dan sendiri bun. Anjay, menikah film. Mungkin di antara kalian yang sering banget memasang custom ROM, ada sebagian pasukan sabun yang asing banget dengan custom ROM ini bun. Bahkan ada yang sampai nggak kenal sama custom ROM ini. Padahal custom ROM ini adalah sebuah custom ROM yang sudah lama rilis bun. Ada beberapa poin yang bakalan Bang Ojan jelasin di ROM ini, dari mulai fiturnya, kelebihan, kekurangan, performance, bahkan tes gamenya bun. Jadi ROM yang bakalan Bang Ojan review adalah custom ROM Salix OS Android 11 Unofficial. Custom ROM Salix OS ini sebenarnya sebuah proyek custom ROM yang aktif. Nah, karena custom ROM ini nggak tersedia untuk device Lavender, makanya Bang Ojan pakai Salix OS yang unofficial bun. Custom ROM ini tersedia untuk beberapa device. Nah, untuk cek HP kalian ada apa enggaknya, silahkan kalian akses saja linknya sudah Bang Ojan sediain di kolom deskripsi bun. Sebenarnya Salix OS ini adalah sebuah custom ROM berbasis OSP. Makanya mulai dari launcher, tampilan, fitur, dan ikonnya itu mirip banget dengan basis OSP. Nah, untuk fitur-fitur di ROM ini pun sama seperti ROM OSP, yaitu adanya fitur FPS meter, ya meski nggak akurat. Terus ada fitur Xiaomi Park, dan bahkan ada fitur driver games. Nah, untuk di bagian setelan juga itu sama aja seperti ROM basis OSP bun. Nah, keunikan dari ROM ini adalah keamanan yang benar-benar super ketat bun. Nah, ROM ini cocok banget buat kalian yang mengutamakan privasi ataupun keamanan HP Android. Karena semua fitur yang ada di ROM ini itu berhubungan dengan keamanan. Jadi HP Android kalian itu nggak akan mudah diakses ataupun dicuri datanya oleh pihak lain bun. Maka dari itu ikon dari ROM ini adalah ikon mata yang dihalangin tangan. Nah, karena semua data kalian itu dijamin aman kalau misalkan pakai ROM ini. Ada beberapa keunikan yang ada di ROM ini bun. Salah satunya adalah ROM ini sudah terpasang microG. Jadi ROM ini nggak pakai Google Play Store ataupun aplikasi Google yang lainnya. Nah, microG itu adalah sebuah aplikasi software pengganti dari Google Play Service yang akan memanipulasi perangkat kalian agar terdeteksi sudah menggunakan aplikasi Google bun. microG sendiri biasa digunakan untuk melindungi HP Android dari malware ataupun data-data yang tidak diketahui dari internet. Jadi kalau misalkan kalian memasang custom ROM ini, kalian jangan memasang GApps. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, Bang, kalau misalkan nggak bisa pasang GApps, gimana mau buka Google Play Store? Nah, Google Play Store di ROM ini itu bisa kalian ganti pakai Aurora Store bun. Fitur dan tampilannya pun itu mirip banget dengan Google Play Store. Kalian bisa dapetin aplikasi Aurora Store di dalam aplikasi Android yang ada di custom ROM ini bun. Terus keunikan yang keduanya adalah custom ROM ini paling ringan dari sejarahnya custom ROM bun. Bener banget. Meski ROM ini ukuran filenya itu adalah 1,3 GB, tapi setelah kalian memasang custom ROM ini, sistem hanya menggunakan 100 MB aja bun, buat menyimpan semua aplikasi sistem yang terpasang. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan custom ROM lain, memori yang dibutuhkan itu bisa sampai 1,5 GB, bahkan ada yang sampai 2 GB bun. Bayangin aja bun perbandingannya, dari 100 MB ke 2000 MB. Bener-bener jauh banget kan? Semenjak Bang Ojan pakai ROM ini dan sudah memasang semua aplikasi termasuk game, memori yang tersisa itu sekitar 16 GB lagi bun. Sedangkan kalau misalkan Bang Ojan pakai ROM lain, memori yang tersisa itu sekitar 5 GB lagi. Jadi bedanya itu udah 11 GB bun. Oke, untuk fitur dan keunikan dari ROM ini sudah Bang Ojan jelasin. Sekarang Bang Ojan mau jelasin tentang performanya bun. Nah, karena ROM ini ramah memori dan termasuk custom ROM paling dingin dari sejarahnya Bang Ojan pasang custom ROM, ini bener-bener dingin banget bun.
Jadi untuk touchscreen, scrolling, dan buka-buka aplikasi itu bener-bener cepet banget bun, responsif banget. Asli ini ROM paling dingin bun. Nah, custom ROM ini menggunakan GPU driver paling terbaru bun, yaitu GPU driver versi 490 yang berjalan di OpenGLS versi 3.2. Nah, daripada kalian penasaran sama hasil score Gibbs-nya, mendingan langsung aja kita tes bun. Untuk hasilnya, aduh, di luar dari pemikiran Bang Ojan Bon. Angka skor Gibbs-nya itu tembus di angka 160.000 dan si grafiknya itu benar-benar stabil banget. Nah, segini Bang Ojan nggak pakai mode magis apapun, semuanya real dari custom ROM ini. Oke, sekarang langsung aja kita tes in game. Nah, di sini sama Bang Ojan dites di game PUBG M dan Bang Ojan nggak pakai mode magis apapun, hanya menggunakan mode magis unlock FPS saja Bon. Sisanya standaran dari pabrik. Kalau misalkan untuk hasil, ya silahkan kalian nilai sendiri Bun. Di sini Bang Ojan nggak bisa nampilin FPS yang akurat, tapi dengan lihat rendernya aja, kalian sudah bisa menilai Bun. Oke, semuanya sudah Bang Ojan jelasin dari mulai fiturnya, keunikannya, performanya, dan dari tes game. Kayaknya nggak akan lengkap kalau misalkan Bang Ojan nggak bahas tentang kekurangannya Bun. Nah, kekurangan dari ROM ini adalah nggak bisa login ke game. Meski Bang Ojang udah download Google Play Games, Bang Ojang udah otak-atik, tapi tetap aja gagal Bun. Buat kalian yang memang udah pernah nyoba ROM ini dan tahu caranya, bisa komentar di bawah Bun. Sebenarnya Bang Ojan betah banget di ROM ini Bun, bener-bener betah banget. Tapi karena nggak bisa login ke akun game yang sebelumnya, jadi ya Bang Ojan harus pindah lagi ke ROM lain. Alasan Bang Ojan suka banget sama ROM ini, yang pertama adalah ramah memori. Terus yang keduanya adalah custom ROM yang bener-bener diingin banget Bun. Terus yang ketiganya adalah kecepatan internet yang bener-bener mantep banget. Jadi nggak perlu yang namanya mode magis internet. Terus yang keempatnya adalah hemat baterainya Bun. Terus yang kelimanya adalah stabil parah. Asli dah, ini ROM bener-bener sempurna banget kalau misalkan buat Bang Ojan. Nah, kekurangan hanya nggak bisa login aja ke akun game yang sebelumnya. Jadi silahkan diisi di kolom komentar kalau misalkan kalian tahu cara loginnya. Oke, kayaknya sudah cukup apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang ROM ini, ya silakan kalian pendam aja di hati Bun. Bang Ojannya harus minggat soalnya mau ketemu sama mantan. Sampai ketemu di laut Bun. Thank you. Yeah, boy.